Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi berapa hari lagi kita akan memasuki bulan November 2024, teman-teman. Dan di bulan November 2024 nanti timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia akan menentukan nasibnya ya. Apakah terus akan berlanjut, apakah terus memiliki harapan untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Yang jelas posisi timnas kita saat ini kritis, teman-teman. Dari 6 peserta di grup C, posisi timnas kita sekarang menduduki peringkat kelima, artinya satu tingkat dari dasar klasmen yang dihuni oleh timnas China. Dan bisa jadi ketika di bulan November kita memperoleh hasil yang buruk, ada kemungkinan kita juga akan menghuni dasar klasmen grup C, teman-teman. Dan nggak sembarangan di bulan November ini kita akan menjamu raksasa Asia, yaitu Blue Samurai atau timnas Jepang yang sampai dengan saat ini belum terkalahkan ya di laga grup C. Dan kita juga akan menjamu elang hijau atau timnas Arab Saudi yang baru berganti pelatih ya, teman-teman. Roberto Mancini sudah diganti ya, dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan memang saat ini sudah diganti ya dengan pelatih baru. Pelatih ya bukan baru sih sebenarnya ya, pelatih yang memang dulu melatih timnas Arab Saudi ketika timnas Arab Saudi masuk di Piala Dunia kemarin ya, ketika berhadapan dengan Argentina sempat menang 1-0 ya timnas Arab Saudi. Yang jelas memang semuanya berbenah ya, semua tim-tim di grup C ini berbenah. Pasca dulu kalah dengan Indonesia, draw dengan Indonesia, Australia juga Graham Arnold langsung mengundurkan diri gitu kan. Begitupun juga Arab Saudi yang hasilnya juga kurang memuaskan, Roberto Mancini juga kemudian diganti. Indonesia kita masih menunggu apakah bisa tersentuh kalau kemudian hasilnya buruk, Coach Sintayong. Tapi kita tetap berharap ya, teman-teman. Tapi yang paling agak mengkhawatirkan saya memang kemudian kiprahnya tim-tim dari Timur Tengah ya, teman-teman. Di grup C ada 2 tim dari Timur Tengah atau zona Asia Barat, yaitu Arab Saudi dan Bahrain. Yang mana paling mengkhawatirkan adalah Bahrain. Dalam game-game mereka, dalam permainan mereka ketika jumpa Australia, mereka bisa menang ya di laga tandang di Australia. Karena bantuan wasit dan juga diduga bantuan wasit dan drama-drama yang mereka lakukan. Dan belakangan ini santer banget di media sosial berita ataupun spekulasi bahwasanya ada konspirasi tingkat tinggi ya gitu kan. Yang mana presidennya, konspirasinya ini adalah konspirasi tentang upaya untuk meloloskan Bahrain ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Yang jelas presiden AFC saat ini adalah orang Bahrain, yaitu Sheikh Salman. Dan memang di beberapa pertandingan Bahrain ini tampaknya kontroversial ya, teman-teman. Bahkan banyak melakukan drama ketika jumpa Australia dan juga ketika jumpa Indonesia. Bahkan ketika jumpa Indonesia diduga itu ada berat sebelah wasit yang memimpin pada waktu itu adalah Ahmed Al-Kaf dari Oman, itu membantu timnas Bahrain yang harusnya perpanjangan waktunya hanya 6 menit itu molor ya. Jadi 10 menit ya, teman-teman, molor gitu kan. Sampai kemudian Bahrain bisa menyamakan kedudukan, baru peluit panjang di. Nah ini juga media-media asing, salah satunya ESPN, wartawan seniornya John Duarden juga berspekulasi bahwasanya memang ada konspirasi tingkat tinggi dari negara petroleum Bahrain, yang saat ini juga presiden AFC adalah orang Bahrain, berusaha kemudian untuk mengusahakan Bahrain lolos ya ke putaran final Piala Dunia dengan berbagai cara. Dan salah satunya mungkin dengan cara-cara nggak terpuji. Mereka pintar ya sepertinya main-main drama, pura-pura kesakitan, jatuh lama, mengulur waktu. Itu teknik-teknik mereka ya, teman-teman. Bahkan nanti pura-pura kesenggol dikit jatuh di daerah-daerah yang memang rawan untuk tembakan back pass, tembakan bebas, yang memang sepertinya mereka sudah disetting, dilatih seperti itu. Nah saya nggak ngerti, PSSI harusnya mawas diri karena ini nggak sembarangan ya.
John Duarden ini wartawan senior dari ESPN itu sudah jelas dia mengungkapkan sepertinya ada spekulasi, ada konspirasi tingkat tinggi daripada di AFC ataupun di kemungkinan di FIFA. Kita nggak tahu, namanya juga invisible hand ya. Dan mereka mampu untuk melakukan ini karena mereka negara petrodolar, negara yang banyak duitnya itu kan. Yang jelas timnas kita nanti di tahun 2025 bulan Maret ya kalau nggak salah, bulan Maret ini akan jumpa dengan Bahrain. Dan Bahrain saat ini sudah mengajukan pengajuan keberatan untuk bertanding di Liga di Indonesia. Harusnya mereka kan laganya tandang. Dan konyolnya lagi diproses ya. Permohonannya itu diterima oleh AFC dan sedang diproses saat ini. Bahrain tidak mau kemudian bertanding di wilayah Indonesia dan mereka mau di wilayah netral di luar Indonesia. Dan alasannya demi keamanan keselamatan para pemain mereka. Ini mereka sepertinya juga melecehkan negeri kita, apa dianggapnya negeri kita ini negeri barbarian, negeri yang apa primitif, apa nggak ada aparat keamanan di sini. Ini kan aneh gitu kan. Dan yang lebih konyolnya adalah kemudian ini diterima, diproses oleh AFC. Ini mintanya mereka ke AFC kan, FIFA kemudian AFC. Inilah kemudian kenapa kemudian John Duarden dari ESPN merasa ini sesuatu yang konyol, dan ini kalau dipikir kalau sampai kemudian dikabulkan oleh FIFA dan AFC tentunya ini sangat merugikan bagi timnas Indonesia yang harusnya didukung oleh supporternya. Di Stadion Senayan itu GBK itu hampir 80.000 kapasitas penontonnya ya. Dukungannya sangat kuat dan juga untuk PSSI kerugian yang sangat besar. Karena nanti revenue daripada pemasukan tiket para penonton yang harusnya masuk ke PSSI, kalau mereka mainnya nanti di Vietnam, Kamboja atau Filipina, tentunya akan kesulitan para pecandu sepak bola, fans sepak bola timnas kita yang bisa nonton terbatas gitu kan. Artinya kerugian besar untuk PSSI. Nah, ini memang harus diperjuangkan dan saya pikir PSSI harus hati-hati ya untuk wasit ya. Wasitnya jangan sampai satu wilayah atau zona dengan mereka, zona Asia Barat atau Timur Tengah, gawat nanti gitu kan. Nah, terlepas dari itu teman-teman, semalam juga kita nonton tim under 17 daripada timnas Indonesia yang sepertinya lolos ke Piala Asia 2025. Tapi ketika nonton semalam memang saya juga deg-degan gitu kan, khawatir karena tampaknya kita juga cuman dideterminasi, bahkan ball possessionnya itu Australia sampai 88% ya, 80% lebih itu kan. Indonesia cuma 20% kurang. Permainan dikuasai penuh oleh timnas Australia atau The Socceroos. Walaupun kemudian memang tampaknya Australia juga berhati-hati, nggak mau kalah. Indonesia juga berhati-hati, nggak mau masukkan gol. Tapi terlepas dari itu memang sepertinya organisasi permainan timnas kita di U17 under 17 ini memang agak memang kurang memuaskan ya. Kita kalau nonton-nonton kayak gitu ya kayak ngeri lah, deg-degan gitu kan. Tapi kalau untuk senior saya pikir memang materi-materinya sekarang memang pemain-pemain kita sudah sejajar dengan tim-tim raksasa Asia. Tinggal kemudian PSSI kemudian mengatur lah staf kepelatihan, manajer, semuanya ini kalau kemudian miskin strategi, kemudian racian-racian, pola-pola yang coba-coba, saya pikir nggak ada salahnya kalau demi negara kita, negara besar, siapapun pelatihnya kemudian bisalah dievaluasi. Dan kita udah mengeluarkan, saya rasa PSSI juga mengeluarkan dana, tenaga yang sangat besar untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora. Kalau kemudian pelatihnya juga coba-coba, artinya seperti ketika jumpa China kemarin kan, dia coba-coba ya, banyak yang memang udah kemudian menjelaskan hal tersebut. Apa salahnya kalau kemudian kita ngambil, kalau memang di bulan November nanti hasilnya buruk ya, mau nggak mau, suka nggak suka, harus kemudian PSSI memang tampaknya nggak ada pilihan untuk mendatangkan pelatih top ya. Saya pikir pelatih-pelatih dari Eropa pastinya gitu kan. Nah, sekarang kan banyak teman-teman, banyak pemain-pemain yang profesional, pemain-pemain bagus yang kemudian pensiun dan menjadi pelatih. Apa salahnya kemudian kita ya sekalian saja gitu, kalau pemainnya udah diaspora, pelatihnya juga yang top sekalian. Dan itu bukan karena kebencian kita pada Sintayong. Kalau Sintayong tampilannya buruk untuk apa gitu kan. Karena kita lihat Sintayong banyakkan back pass ke belakang dan memang kemudian banyak coba-coba pemain-pemain dia terobsesi dengan pemain belakang. Saya nggak ngerti gitu kan.
Sehingga sepertinya pemain-pemain depan itu lalai gitu kan. Pemain diaspora yang didatangkan terus yang ditutup tumpuk pemain belakang. Dari mana kita mau kemudian maju permainan, mau bagus permainan? Sebetulnya banyak sih pemain-pemain depan yang bagus seperti Ilyas Salhab, kemudian Justin Mateo, tapi Sintayong ini nggak objektif. Dia nggak mau, PSSI juga nggak bisa apa-apa. Apapun itu, kita berharap timnas senior kita mendapatkan hasil yang positif di bulan November nanti, dan di harapan kita di tahun 2026 nanti kita semua bisa mendukung, menyokong timnas kita di Piala Dunia. Nah, itu aja teman-teman. Salam seduluran dari Pak Dekun.